أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Surat Ibrahim ayat 31. An Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'allama. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengurus Masjid Agung, Masjid Istiqlal, Kabupaten Sijunjung beserta jajarannya, yang kami hormati tentunya para orang tua kami, para guru-guru kami, nenek mama, alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam negari kapai tanpa bertanya kapulang tanpa baba itu. Sarato munduh kanduang kami, limpape rumanan gadang, sumara anjong rumanan tinggi. Kalau lapar minta nasi, kalau wawi minta air. Yang itu bu. Alhamdulillah. Kepada kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kepada Allah, berucap alhamdulillah. Pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2025, hari Selasa, kami bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Istiqlal, Masjid Agung Kabupaten Sijunjung ini. Semoga silaturahmi kita, pertemuan kita pagi hari ini dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Taala, pada kesempatan ini suatu kehormatan bagi kami. Kami nama Safri Zain, seperti sampai oleh Ustaz kita tadi, pangkat kompol. Saat ini kami lagi bersafar atau berkunjung ke Polres Sijunjung ini dalam rangka silaturahmi juga. Maka momen kesempatan berbagai ini kami diberi kesempatan oleh Kabak SDM Mamak Darmansa dengan program Gerakan Polres Sijunjung, dikenal dengan Gerakan Subuh Berjemaah. Jadi kami hadir di sini untuk menyampaikan pesan-pesan
program daripada Bapak Kapolda Sumatera Barat. Bapak Ibu dan bahagia, kita mendapatkan Bapak Kapolda Baswawakno, Bapak Kapolda Urang Surau. Nama beliau Irjen Pol Dr. Ranus Gatot Tri Suryanta, MSI, JSSA. Beliau orang Jogja, tetapi hadir beliau berdinas di Polda Sumatera Barat ini, kadangkala kita berasumsi dari kebijakan yang beliau ambil ini, dinas di ranah Minangkabau ini, sepertinya lebih Minangkabau pula orang Jogja daripada kita orang Minangkabau. Rasanya kita bertanya-tanya. Kita orang Minangkabau dikenal dengan adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato, adat mamakai. Kita ada dikenal namanya kungku, tigo sajarangan. Apa itu? Ado niniak mama, ado alim ulama, ado cadik pandai. Tiga tungku sajarangan ini di dalam aplikasi kegiatan sehari-hari menuntun dirinya dikenal dengan tiga tali sapilin. Tiga tali sapilin kok nenek mama melaksanakan tugasnya menuntun anak kemanakan dengan hukum adat istiadat yang berlaku di Minangkabau. Kalau alim ulama menuntun umat dengan Al-Quran dan hadis sunnah, itu tali namanya. Kalau cadik pandai, itu namanya pemerintah. Hukum positif, undang-undang yang berlaku di negara kita. Kalau memang demikian dikenal dengan orang Minangkabau sesiapa siapa tadi adat basandi sarak, sarak basandi kita mula. Apa nan sarak tadi? Sarak itu adalah undang-undang. Orang Minangkabau Islam. Seharusnya orang Minangkabau itu dalam aplikasi kehidupan sehari-hari itu adalah itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis sunnah. Maka itu Bapak dan bahagia, program dari Bapak Kapolda ini yang pertama adalah bagaimana di wilayah hukum Polda Sumatera Barat tidak ada namanya balapan liar. Bagaimana cara kita antisipasinya? Diharapkan kepada kita semua. Kita bertanggung jawab tentang keselamatan anak-anak kita, para pemuda kita, generasi kita. Siapa pemuda tadi? Niniak mama, alim ulama, cadik pandai. Sacio mbak ayam sadanciang mbak basi, kalurah kita sama manurun, kada kabuki sama mendaki, tati lantang sama makan ambun, tati lungkui sama makan tanah. Pabilo sayo sejalan kita bersama,
barek sama kita pikir, ringan sama kita jinjang. Insya Allah yang dia mah pacar, yang dia kasih sampai. Bagaimana bahagia? Pak caranya, sedang ada terdengar di antara anak pemuda kita. Contohnya cikal bakal ada kelapa tracing. Baik orang tua, nak, bapak Kapolda Sumatera Barat kini ko nak, tak boleh kelapa tracing ko no. Biasa kelapa tracing ko, beko tabok-bok iki awak untuk balap liar. Dari rumah di pelokan. Baik keluar soboknya pemuda. Hai sebulan. Pemuda ganteng kesiko sebentar. Bapak Kapolda memerintahkan tak ada kelapa racing tu. Cikal bakal balap liar beko terlibat awak. Sobok ni mama, hai sebulan kesiko. Bapak Kapolda mengecen tak ada balap liar tu cikal bakal kelapa racing. Soboknya ustaz. Hai pemuda sebulan sekolah. Patang ado ceramah dari Bapak Kapolda, Bapak Saprizen, Babi Kamtimas mensosialisasikan melalui gerakan subuh berjamaah tidak boleh balap liar no. Datang lo Pak Babi Kamtimas, itu pemerintah jadi pandai bersebuah sebulan. Hei sebulan sekolah kecil Bapak Babin. Lepak resiko tak boleh no cikal bakal. Apabila satu kata kita semuanya, menurut dugaan kami, itu nama sajiyo bayam sadanciam Pak Basi. Sayo sakata. Kalau itu dilakukan Bapak Ibu, le yakin Bapak Ibu berhenti zero balapan liar khusus wilayah Sijunjung ini. Yakin Bapak Ibu? Yakin Pak? Tapi balambe-lambe sopan santun nak lecek je pemuda tu. Jangan dari Arya, jangan dipermalukannya. Begitu je. Ternyata sebulan tu ditemui Babi Kamtimas. Sebulan dia terang tu. Bapak kemudian tu, tidak boleh Pak, tidak. Tidak ada yang beritahu kami Assalamualaikum tu Pak. Apa yang beritahu Pak? Terima kasih banyak ya Pak. Rupa sebulan tu Ibu, gengnya balapan liar dan masuk gengnya tahunan. Agar dengan cara sopan dan santun semua kita mengingatkannya secara baik, akhirnya terjadi perubahan tingkah laku. Untuk itu bahagia, melalui ayat Allah kita bacakan tadi, surat Ibrahim ayat 14, yang terjemahnya, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Kami ulangi terjemahannya, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan salat. Hendaklah mereka melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Luar biasa Bapak Ibu bahagia. Sekarang sudahkah kita benar orang beriman? Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mengadakan salat, bersabarlah dalam melaksanakannya. Bukan aku meminta rezeki kepadamu, tetapi akulah yang memberikan rezeki kepadamu, akibat yang baik bagi hamba Allah yang bertakwa. Surat Taha ayat 132.
Dihubungkan dengan surah Ibrahim 132 ini. Perintahkanlah wahai Muhammad orang yang beriman untuk menunaikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi. Jadi kita mendapat rezeki dari Allah. Allah berikan ternyata sembunyi-sembunyi pula Allah bagi engkau, dan ada Allah terang-terangan. Maka untuk itu Bapak Ibu ahli berbahagia, wal takum minkum ummatun ulil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka lah yang beruntung. Bapak Ibu berbahagia, kita bertanya segolongan orang itu yang mana? Hendaklah ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini boleh kita artikan berbahagia adalah umat Islam. Kuntum khairatul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kita adalah umat terbaik, umat Rasulullah yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi sesungguhnya siapa yang wal takum minkum itu, hendak ada segala orang menyeru kebaikan, ini umat Rasulullah. Jadi tugas kita umat Islam. Bapak Ibu bahagia, pada kesempatan berbahagia ini kami mengajak diri kami, mengajak istri, anak-anak kami, mengajak kita semuanya umat Islam, saudara-saudara kita, bagaimana kita bersama-sama untuk bersama-sama berbuat kebaikan. Sebenarnya kami ingin memberitahukan ibu bagaimana cara buat kebaikan itu. Kami berpikir, kami rasa kami juga masih belajar menjadi orang baik. Kalau kami ajak pula ibu baik, khawatir kami pula yang nanti sepertinya akhirnya kami bingung, tidak tahu kami bagaimana menyampaikan banyak kebaikan kepada bapak ibu lagi. Ditanya kepada bapak tahu tak mana buat kebaikan? Itulah ibu, saya belum baik. Tapi lihat di wajah-wajah jamaah sini, terpancar nur Allah bercahaya. Orang baik-baik di sini semuanya. Ada Ustaz Safrin Al-Mukarram, luar biasa, ini guru kami ibu. Tetapi Rasulullah telah memberitahukan bocorannya untuk kita bisa menjadi orang baik. Maka penyampaian Rasulullah ini kami coba menyampaikan. Jadi bukan kerana amun kepada ibu, tapi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'allama. Sebaik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Rasulullah mengecek ibu, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka untuk bisa menjadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat kita beriman itu, caranya adalah belajar Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah. Kalau boleh dari kios ini, tidak usah angkat tangan, pertanyaan saya sampaikan, tanya jawab seorang. Siapa di antara para jamaah ini yang sudah pernah membaca Al-Quran dengan terjemahnya khatam 30 juz? Siapa di antara kita yang pernah khatam membaca Al-Quran 30 juz? Kalau belum pernah membaca Al-Quran terjemahan lain, maka kesempatan berbagai ini
di sisa-sisa usia kita. Tidaklah terlambat. Kutubul ilma minal mahdi ila ladi. Kita belajar dari ayunan sampai ke liang kubur. Kita mulai sekarang. Suami istri milikan terjemahan. Ayah suamiku baca Quran terjemahan, istri baca Quran terjemahan, mama tidak boleh saling pinjam. Lahir anak kita baca pula Al-Quran dengan terjemahan khatam 30 juz. Apabila kita mampu membaca Quran hanya satu kali setahun baca Quran terjemahan khatam 30 juz ini 6.606 ayat, kita insya Allah tahu situ ada perintah, ada larangan, ada ketentuan. Baca lagi, kita tahu pula. Lalu kita baca lagi, hari kita tahu juga pembagian. Lalu kita terus membacanya, baca lagi sehingga khatam. Kita baca Quran 30 juz berulang. Bukan hanya tahu, bukan hanya paham. Insya Allah beri kepahaman Allah. Kita sampai tingkat mengerti. Sempat masing-masing di usia tambah 10 tahun lagi 10 kali khatam. Itulah melambai baca. Setahun sekali khatam terjemahan. Kita akan tahu mengerti tentang perintah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an untuk petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan petunjuk-petunjuk itu wal furqan, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pada akhir tujuan kita membaca Quran terjemahan khatam 30 juz ini, kita mampu menjadi manusia itu Al-Quran yang petunjuk. Dari petunjuk-petunjuk itu mampu kita membedakan. Oh, ini yang punya awak, ini yang punya orang. Yang punya awak diambil, punya orang lagi. Apabila kita mampu, ini halal, kita halalkan. Ini haram, kita haramkan. Mampu bersikap, bertingkah laku demikian, maka orang itulah hadirnya di mana saja kapanpun akan mampu berpikir dengan logika akal sehat. Tapi berbahagia, semoga banyak hal yang harus kita sampaikan pada pagi hari ini, karena mungkin waktu masih kita. Sebab Allah juga mengatakan demikian. Digunakan daun-daun di hutan belantara sebagai kertasnya, ranting-ranting sebagai penanya, dan lautan sebagai tintanya, ditambah sebanyak lautan yang ada ini untuk menyampaikan, mencatat nikmat Allah ini sampai dunia kiamat tidak akan selesai, Bapak. Maka untuk itu pada kesempatan berbahagia ini kami mengajak diri kami dan kita semua, ayo kita sama-sama semarakkan lagi keminangkabauan kita ini. Jangan lagi ada di Minangkabau ini peristiwa yang seyogyanya tidak terjadi. Apa terjadi viral hari ini, Bapak Ibu? Pelaku seks menyimpang LGBT di Bogor tertangkap. Ternyata ada level menyatakan survei orang Minangkabau, ternyata pelaku LGBT, kata orang mensurvei entah yo tenda itu nomor 5 lo Indonesia. Banyak orang Minangkabau, laki-laki berhubungan seks sama laki-laki, perempuan berhubungan seks sama perempuan. Apa itu? Tapi awak merasa Minangkabau nak mungkin terjadi, pasal Minangkabau Al-Quran dasarnya. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa lakum min azwajikum banin. Surah An-Nahl 72 baca. Aku ciptakan engkau berpasangan laki-laki dan perempuan, suami istri. Dari pasangan itu aku beri anak dan keturunan, dan aku beri rezeki yang baik. Kenapa engkau beriman kepada yang batil mengingkari imanku? Allah memberitahu Tuhan pasangan laki-laki kau padusi.
bisa-bisanya orang-orang berhubungan laki-laki sama laki-laki yang perempuan? Ini besok tidak sosiologika. Tidak harus ada, dipastikan tidak ada Minangkabau pelaku begitu. Sebab Minangkabau Al-Quran dasarnya undang-undangnya. Allah mengetahui pasangan kita laki-laki. Kok bisa ya? Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang memberikan izin Allah. Itulah orang yang beriman kepada alam terakhir, mendirikan salat mendekat alam yakhsha, hanya takut saja. Maka di rumah dia untuk menyelamatkan generasi kita dari perbuatan kemaksiatan yang jadi itu, tidak kalau begitu, ajak dia memakmurkan masjid. Ajak ke masjid. Sesungguhnya masjid ini, Bapak Kapolda dengan caranya ada 3 fungsi masjid ini. Yang pertama, masjid ini menyenangkan. Apa menyenangkan diri kau barasia masjid? Sejuk siko, rancak. Yang kedua, masjid fungsinya mencerahkan. Contoh anda tidak subuh, kultum, ceramah-ceramah. Yang ketiga, kau dapat sama masjid dina, masjid ini mengenyangkan. Berlomba-lomba ibu, jadi Allah punya salat dan berimpaklah rezeki diberikan itu. Baca caranya pemuda-pemuda kau yang haji, diajaknya salat maghrib berjamaah, dia hadiah, snack, lontong. Pagi subuh dia ajak anak muda disediakan lontong bagi kau. Sehingga pulangnya dari masjid kasih tahu, takana dia ada lontong, ada mie. Tidak ada bayu. Itu cara metode menarik anak-anak kita sehingga akhirnya mau masjid. Saat itulah nanti dia dapat ilmu pencerahan. Barangkali ini yang dapat disampaikan sebagai ini, mudah-mudahan bermakna. Terutama buat kami, buat bahagia bisa berkesan. Bapak dari Polda Sumatera Barat, kami Saprizen, saya ini menjabat Kasudit Babin Kamtibmas. Kami memiliki Babin Kamtibmas di Sumatera Barat, ibu, lebih kurang sebanyak 945 orang. Maka itu Bapak Ibu bisa kita sama dengan Babin Kamtibmas. Misalnya ada masyarakat-masyarakat yang perlu informasi terganggu tentang Kamtibmas ini, maka laporkan kepada Babin Kamtibmas, ajak dia bekerjasama mencarikan solusi. Demikian yang saya sampaikan, benar ya Allah saudara kami. Semuanya menyampaikan kami ada benar, insya Allah itu datang daripada Allah SWT. Jika ada salah khilaf, itu kelemahan kami kemanusiaan. Kepada Allah kita sama-sama bisa minta ampun. Kepada Bapak Ibu mau berkenan memaafkan kami. Berkenan Bapak Ibu, sebelum kami akhiri penyampaian kali ini, kami minta doa dari Bapak Ibu untuk kami tentunya. Antarkan doa kami dengan baca Al-Fatihah. Semoga kami hidup dengan kemuliaan, dengan kesuksesan, dengan kejayaan, dengan keberkahan, dengan kemenangan, dengan keberuntungan. Bahagianya bukan hanya di dunia sementara ini, tapi bahagia di akhirat selama-lamanya kelak. Lebih kenal Bapak Ibu? Benar? Tapi jangan khawatir, bapak saja di doa masih terang. Hidup ini Bapak Ibu seperti melemparkan bola kasti ke dinding. Sekancang-kancang melempar, sekancang itu balik. Walaupun bantuan doa-doamu, Bapak Ibu mendoakan juga kembali untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Terima kasih perhatian. Mohon maaf saya kurang, kami tutup untuk jadi subhanallah wa bihamdi subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.